Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Rahman dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah baca berapa buku hari ini? Berapa halaman hari ini? Semoga teman-teman berikan kesehatan selalu ya. Baik, kali ini saya ingin membuat video tutorial mengenai aplikasi Inovasivet ya. Ini ada aplikasi yang memang saya kembangkan di startup saya ya, startup inovasi. Sedikit saya ceritakan bahwa memang 2 tahun ini saya membangun satu startup yang awalnya dari publishing, kemudian kita beralih ke digital ya, dengan aplikasi Inovasivet. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum download, silahkan bisa download di Google Play Store. Ketik aja Inovasivet lalu download, karena ya di sana banyak sekali buku-buku yang bisa teman-teman baca ya, dan juga bisa mempunyai experience yang berbeda dengan platform lain, karena di sini kita sajikan secara 3D book, oke? Nanti ada bookmarknya, ada tandai bukunya, jadi kalau misalkan pengen diteruskan itu bisa, asalkan akun yang sama ya. Kita masuk aja ya ke pembahasan inti. Nah, jadi teman-teman semua, saya jelaskan dulu bahwa untuk halaman yang di atas ini adalah banner dari setiap event yang kita lakukan. Itu ada saat ini ada event terbit gratis ya, meskipun ini masih belum dilaksanakan, jadi tapi sudah ada sekalian percobaan. Juga nanti mungkin ada kelas menulis dan sebagainya, itu nanti ada di paling atas. Nanti di explore Inovasivet ini fitur-fitur yang memang sudah kita sediakan. Jadi ada buku yang teman-teman simpan gitu ya, buku-buku yang menjadi rak buku lah. Pengen baca ini disimpan dulu, nah nanti bisa dibacanya kan gitu ya. Nah, terus ada explore buku ini, teman-teman kalau misalkan ingin mencari buku lebih detail dari judulnya dan sebagainya, itu bisa di explore buku. Selain buku bisa cari juga event di sana. Nah, ini ada praterbit ya, praterbit khusus teman-teman yang memang nanti yang menerbitkan di Inovasi Publishing. Biasanya kita berikan fasilitas fitur praterbit ini untuk mengecek naskahnya sebelum terbit. Ada fitur trending. Nah, ini akun Anda semua bisa dicek di sana, juga bisa call center. Jadi kalau misalkan ada masalah apapun bisa hubungi di call center. Nah, di fitur-fitur ini memang kalau misalkan ketika diklik itu mengharuskan untuk login dulu ya, silahkan untuk login terlebih dahulu ya. Karena memang ya beberapa fitur harus digunakan dengan cara login. Tapi overall Anda nggak login masih tetap bisa menggunakan ya, tapi saran saya main login lah ya, karena dengan login bisa menggunakan fitur bookmark. Nah, ya sekali lagi sekalian nih ya, karena kita startup, kita belum ada investor, jadi ya tentunya harus pintar-pintar mencari income. Jadi ya salah satunya dengan penyimpanan iklan. Jadi mohon dimaklum ya, karena tapi kalau misalkan Anda akses baca buku ini hilangnya, iklannya nggak akan terlihat. Jadi nanti ketika masuk penjelasan di baca buku 3D book terus di full screen, nah si iklannya nggak akan mengganggu. Jadi ketika baca buku nggak akan terganggu oleh iklan itu, tenang aja ya. Oke, ini adalah contoh salah satu event. Ini ada penjelasan tentang event tersebut, terus ada deskripsi apa yang akan kamu pelajari di sini, akan dijelaskan di sini. Nah, ini kontennya nanti konten-konten yang akan dipelajari di situ. Ini siapa yang membuat kelasnya dan informasi lainnya ya. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman juga ingin review ya, setelah melakukan kelas ingin ikut review yang bisa di sini. Juga nanti di sini ada fitur Q&A. Teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi bisa di sana. Announcement, pengumuman, jadi admin mungkin akan melakukan pengumuman kepada teman-teman, itu bisa dilihat di sana. Juga ada gradebook, raport ya, nanti kan ada
beberapa pertanyaan mungkin oleh instruktur, oleh pemateri, memberikan pertanyaan, dan teman-teman mungkin sebagai peserta harus bertanya. Nah, nanti sudah ada penilaian otomatis yang dilakukan oleh aplikasi ini. Jadi ketika teman-teman menjawab dan jawabannya terinput, nanti nilainya akan langsung muncul. Nah, juga ada resort itu mungkin apabila ada file yang harus di-download itu di resort ya. Oh, ini Nospon kan pengumuman. Nah, untuk akses kursusnya itu sendiri bisa klik di Start Learning, atau kalau misalkan mungkin ada beberapa kursus yang mengharuskan untuk daftar dulu. Jadi ada enroll now. Selama memang itu gratis, gak ada bacaan nominal, itu silahkan langsung klik aja. Nanti akan diarahkan ke Start Learning, langsung klik Start Learning ya. Oke, tadi add-on sudah selesai, jadi kita lanjut lagi. Jadi di sini nanti si pematerinya bisa memberikan materi berbentuk video. Di sini ada tentang materi ini itu apa, ini kena contoh ya. Jadi saya bikin pendek saja, typo juga. Salah nggak apa-apa ya. Kalau di play, oke, masuk sini ya. Teman-teman bisa komen juga di sini materinya. Nanti kalau misalkan si pematerinya ngasih file juga bisa di-download di sini ya. Nah, ini fitur yang pertama. Oke, juga nanti bisa pemateri itu bisa memberikan pertanyaan seperti yang tadi saya katakan. Ini contohnya. Silakan nanti pertanyaannya di sini seperti ini ya. Pertanyaan seperti ini. Kita coba start quiz. Quiznya kita mulai. Ini contoh aja ya. Seperti pertanyaan, apa itu inovasi pet? Ya, kita jawab ya, aplikasi Android. Terus apakah itu inovasi publishing? Ya, kita coba ke perusahaan penerbitan. Oke, nanti ketika disubmit ini akan muncul. Nah, ini ada penjelasan dari quiz tadi, 2 question, total penilaian 2, benar 2 dan salah 0 dengan hasil sukses ya. Kalau detailnya bisa diklik lah ya, kayak gitu. Nanti ini akan integrasi dengan kurikulum atau nilai KKM lah ya, bahasa kalau di kampus kan gitu, nilai KKM yang memang diberikan oleh si pengujinya, si pematerinya. Jadi kalau misalkan nilai KKM-nya harus dapat 2 tapi dia salah 1, berarti itu tidak lulus. Nah, itu juga bisa integrasi ke sana juga. Jadi ya canggih lah bahasanya kayak gitu ya. Oke, kita next ke fitur yang lainnya. Ini ada tadi seperti yang tadi ya, assessment atau tugas. Jadi kalau misalkan memang diberikan tugas untuk mengumpulkan file, itu bisa di sini. Tinggal klik saja start assessment. Oke. Nah, setelah klik nanti bahasanya ini adalah karya pertama saya, misalnya gitu ya. Pertama saya, mohon diperhatikan. Ini contoh aja. Jadi teman-teman kalau misalkan udah itu tinggal klik filenya, masukin sana. Oke. Filenya saya ambil contoh aja ya. Contoh file gambar aja yang ini deh. Oke. Kalau sudah tinggal submit assessment. Nanti ini masuk ke admin. Tinggal tunggu aja kalau ini. Nah, teman-teman mungkin yang kirim naskah terbit gratis nanti akan seperti ini nanti prosedurnya. Jadi ya saya harapkan semua event di sini ada materinya juga, jadi kita bisa interaksi, bisa dialog. Jadi nggak cuma ngasih materi aja, nggak cuma kasih naskah aja, tapi bagaimana ada komunikasi lah ya. Apa yang saya sampaikan nanti atau teman-teman yang lain sampaikan, materinya bisa diterima oleh teman-teman semua. Nah, juga yang terakhir ada fitur seminar live lewat Zoom. Jadi ini bisa integrasi juga dengan Zoom. Beberapa informasinya seperti ini. Judulnya misalnya seminar live, ini Tivo. Nah, jadi waktu meetingnya sudah diatur juga. Nanti joinnya bisa menggunakan aplikasi atau di browser. Ini passwordnya, ini meeting ID-nya. Sorry kalau berisik karena memang sudah hujan juga.
Jadi kayak gitu teman-teman ya, isi dari kelas ini. Oke, paham lah ya. Kalau misalkan belum paham bisa bertanya di kolom komentar kalau di YouTube. Kalau misalkan memang di aplikasinya bisa di Q&A ya, di Q&A yang terbit gratis itu bisa, atau nanti kalau misalkan ada event lainnya tulis tanya aja di Q&A yang itu. Teman-teman, kalau misalkan akses ini memang harus login, jadi silahkan untuk login dulu ya. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, kalau misalkan teman-teman berminat untuk jadi pemateri, instruktur, bisa di create news. Sorry, nanti ini karena sudah di ACC ya. Kalau misalkan belum, biasanya become a teacher di sini tulisannya. Klik aja itu, nanti tim kita akan ACC atau enggaknya ya. Itu kalau minat gitu kan. Nah, di sini ada fitur-fiturnya, informasi-informasi termasuk event yang yang dipilih ini ada. Nah, kalau di sini klik Q&A, teman-teman masuk ke Q&A tadi kan. Silakan bisa bertanya di sana. Nah, untuk lengkapnya bisa klik menu. Nah, di sini udah lengkap kan. Ada dashboard, ada profil, silakan lu ganti profil, foto, nama dan sebagainya. Juga ada enroll course. Jadi memang kursus yang sudah kursus yang sudah didaftari atau kursus yang Anda sudah daftar kursus tersebut. Nah, itu enroll course. Juga ada wishlist, jadi kursus yang ditandai gitu ya. Ada review lah, terus ada quiz, my quiz. Kalau pengen lihat hasil dari quiz tadi itu udah bisa dilihat di my quiz. Terus ada order history, kalau misalnya memang ada event yang dibeli gitu ya, itu di history. Juga question and answer itu di sana juga, Q&A gitu kan. Nah, ada juga kalender di sini teman-teman. Jadi memang ini integrasi juga ya. Kalau misalkan ada event kedepannya gitu, ada event apapun, ada tugas, ini masuk ke kalender ini, nanti akan muncul infonya di sini. Kan ini ada seminar tadi ya, terus kiriman tugas itu deadline-nya harus kapan, ini masuk ke kalender. Jadi teman-teman bisa memantau lah bahasanya kayak gitu ya. Terus fitur lainnya sama aja ini. Kalau ini untuk instruktur ya, yang tadi kan untuk umum, ini untuk instruktur. Kalau misalkan memang teman-teman jadi pemateri atau ya guru lah dan kerjasama dengan kami, ini fitur-fiturnya bisa analisis siswa gitu kan. Juga sertifikat, buat sertifikat sendiri gitu kan. Ya kayak gitu, ini setting dan sebagainya sama sih ya. Jadi kayak gitu, ini juga akan membuat sertifikat. Jadi teman-teman yang mengikuti kursus itu akan secara otomatis ketika selesai kursusnya itu otomatis langsung dapatkan sertifikat. Jadi tinggal download asalkan memang sudah selesai kursusnya dan lulus gitu bahasanya. Oke, terakhir ini kita akan jelaskan tentang fitur-fitur dari 3D book itu sendiri. Oke, ini ada fitur ditandai buku kan. Ini kalau misalnya teman-teman klik ini tandai, nanti di explore tadi kan ada buku yang ditandai. Nah, nanti munculnya itu di situ. Oke, ini rekomendasi. Kalau misalkan memang ingin beli buku tercetaknya bisa diklik. Toko-toko kami sudah juga ada di sana. Oke, kita coba klik aja 3D book-nya. Kita lihat fitur-fitur yang ada di 3D book ini sendiri. Saya deketin ya. Masuk ya. Nah, itu suaranya ya. Nah, itu. Jadi memang lebih realistis, teman-teman bisa seolah realistis ya, seolah baca buku-buku langsung gitu. Nah, fitur yang ada di sini itu ada ini ada daftar isi, jadi teman-teman bisa milih nih mau bab apa gitu. Tinggal klik aja. Langsung ke halaman yang tadi dipilih. Juga ada fitur bookmark, tandai buku. Misalkan saya pengen tandai nih halaman ini ya, klik aja yang ini. Oke, terus kita coba apakah sesuai, apakah benarkah tanda buku tadi. Nah, kita coba kan, kita uji. Tadi udah ditandai, klik ini dan
udah kan? Nah, kayak gitu. Jadi ya seperti yang tadi saya katakan bahwa teman-teman bisa men-save atau menandai buku atau ya apa ya bahasanya, bukan bekas ya, lanjutan dari bacaan yang sebelumnya dibaca ya. Baca buku kan, sorry kalau berisik ya, kan baca buku nggak bisa langsung ya, perlu waktu. Jadi ya adanya bookmark dan ada buku itu kan lebih enak. Jadi kayak gitu teman-teman penjelasannya. Dan satu lagi kalau misalkan tadi saya katakan ada iklannya, tapi ketika baca buku itu aman, jadi iklannya nggak akan mengganggu gitu ya. Nah, jadi kayak gitu penjelasannya, tutorialnya, pengenalannya ya, semua fitur dari Inovasi Page semoga mudah dipahami gitu. Kalau ada pertanyaan mengenai ini, masih mengenai cara penggunaan dan sebagainya, silahkan bisa klik di kolom komentar atau juga bisa klik di aplikasinya. Juga jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, dan juga download aplikasi Inovasi Page. Oke, baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.